Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang hakikat pendidikan Islam dan pendidikan seumur hidup. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2, yaitu Vina Ismatul Maula, Tri Marisa Ifatun Najiyah, Siti Mukaromah Nurabiah, Dwiana Supiatu Solih. Baik, yang pertama kita akan membahas materi tentang hakikat pendidikan Islam. Pasti sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu. Apa sih pendidikan Islam itu? Nah, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, hakikat pendidikan Islam. Berdasarkan konsep tarbiyah dalam Al-Quran, maka hakikat pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan bersifat humanis teosentris. Pendidikan bersifat humanis teosentris artinya bahwa pendidikan dan segala sesuatu yang diajarkan kepada manusia adalah berdasarkan fitrah atau kodrat manusia sebagai makhluk hidup, dan tentunya dilandasi oleh segala syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan bernilai ibadah. Salah satu tugas dan peran pendidikan Islam adalah menuntun dan mengajarkan umat manusia dalam menjalankan ibadah dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tanpa adanya pendidikan Islam, maka manusia dapat kehilangan arah dan ia akan tersesat tatkala mencari makna dari hidupnya. Yang ketiga, pendidikan menanamkan tanggung jawab. Hakikat pendidikan Islam yang lainnya adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada seluruh umat manusia dan mengajarkan manusia bagaimana cara memenuhi tanggung jawab serta kewajiban yang dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki selayaknya membuat umat manusia mengerti tentang tugasnya dan kewajibannya serta menyadari pentingnya meneruskan pendidikan Islam itu sendiri. Yang keempat, pendidikan tidak terbatas ruang dan waktu. Pendidikan tidak terbatas ruang maksudnya bahwa pendidikan Islam tidak hanya diajarkan pada manusia di suatu daerah saja, seperti halnya seorang nabi mengajarkan ilmu pada suatu kaum. Pendidikan Islam bersifat luas dan mencakup seluruh umat manusia yang hidup di dunia. Pendidikan Islam juga tidak terbatas waktu, karena pendidikan Islam harus tetap diajarkan dan diteruskan oleh setiap generasi manusia yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda. Yang kelima, pendidikan kemaslahatan umat. Pendidikan Islam juga memiliki hakikat yang penting dalam masyarakat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia untuk hidup sendiri, melainkan untuk bersosialisasi dengan sesamanya atau bermasyarakat. Ilmu dalam pendidikan Islam selayaknya menjadi pedoman bagi umat manusia untuk mewujudkan hidup yang lebih baik bagi dunia maupun kehidupan akhirat. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Adapun tujuan pendidikan Islam, yaitu menurut pendapat Fazlur Rahman adalah mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh manusia dengan cara yang sedemikian rupa sehingga seluruh ilmu dan pengetahuan yang memilikinya dapat menyatu dengan kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan hidup yang layak di dunia saja, melainkan bertujuan agar memiliki kehidupan yang baik di akhirat kelak. Nah, yang selanjutnya fungsi pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah.
Maksudnya bahwa pendidikan seharusnya mengenalkan manusia kepada ayat-ayat kauliyah yang terdapat pada Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah atau ciptaan Allah yang bisa disaksikan di alam semesta. Yang kedua, menyucikan diri. Fungsi menyucikan diri dimaksudkan dengan pendidikan Islam yang membantu seorang manusia bertindak dan berkata dengan akhlak yang mulia dan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, mengajarkan Alkitab. Pendidikan Islam berfungsi mengajarkan manusia tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran, karena kitab Al-Quran adalah sumber dan dasar utama dari pendidikan Islam itu sendiri. Yang keempat, mengajarkan hikmah. Mengajarkan hikmah berarti pendidikan Islam harus mampu memberikan hikmah atau arti di balik sesuatu peristiwa yang dapat mengajarkan umat manusia tentang kebijakan dan keadilan dalam berlaku di tengah masyarakat. Yang kelima, mengajarkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya pendidikan Islam tidak hanya menyangkut pendidikan ibadah dan akhirati saja. Akan tetapi, dalam Islam diajarkan ilmu pengetahuan lain yang bermanfaat dalam kehidupan. Dalam Islam sebenarnya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, karena keduanya saling berkaitan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nurrobiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Dwi Ana, tentang konsep dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan dalam agama Islam. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia memiliki status yang cukup kuat. Dasar tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu A. Dari segi yuridis atau hukum. Dasar pelaksanaan pendidikan ini berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan. Dasar yuridis formal ini ada 3 macam. Yang pertama, dasar ideal, yaitu falsafah negara Indonesia, yakni Pancasila, dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dasar konstitusional, dasar negara Indonesia yang bersumber dari undang-undang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai dasar pendidikan Islam, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1-5. Yang ketiga, dasar operasional, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 10 pasal 37 ayat 1 dan 2. B. Dasar dari segi religius. Dasar religius ini bersumber dari agama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip kebenaran dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua bagi umat Islam. Untuk itu, Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Yang ketiga, Ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad pendidikan harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh pikiran sehat para ahli pendidikan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Siti Mukarromah Nurrobiah. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pendidikan seumur hidup. Adapun pengertian dari pendidikan seumur hidup adalah
sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat berkaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan dan dapat dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap perilaku, dan dalam penerapan terutama bagi para pendidik di negeri ini. Adapun tujuan dari pendidikan seumur hidup ialah 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin. 2. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Sekian dari saya. Saya, Vina Ismatul Maula, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup dikenal adanya 4 macam konsep, yaitu 1. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian pengalaman pendidikan. 2. Konsep belajar seumur hidup, yang artinya pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi yang membantu belajar. 3. Konsep pelajar seumur hidup, orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi masalah. 4. Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup benar-benar menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum.